Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga hari ini kita tetap penuh sukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya kasih setia Tuhan akan bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang baik ini. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 29 November 2021, tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Demikianlah firman Tuhan. Bangsa Israel ketika itu berada dalam masa keterpurukan. Di dalam penderitaan, mereka menanti-nantikan pertolongan datang. Mereka mengharapkan kelepasan dan keselamatan. Oleh karena itu, Yesaya memberikan peringatan bahwasanya mereka harus mempersiapkan jalan bagi Allah untuk menyelamatkan. Berita kelepasan bangsa Israel dalam pembuangan sudah terdengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa Advent saat ini adalah masa menantikan, di mana kita menantikan kedatangan Yesus untuk memberi keselamatan, menantikan kedatangan Yesus untuk memberikan kelegaan. Nats kita pada hari ini, Yesaya berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan." Jalan untuk Tuhan datang menolong umatnya. Masa-masa mempersiapkan inilah bagi kita disebut masa Advent, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan di dalam kesiapan. Advent adalah menanti kedatangan Sang Juru Selamat yang dikenal dengan yaitu kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Namun Advent pun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk membawa orang-orang percaya ikut dalam kerajaannya. Dalam masa Advent sebelum di masa pandemi, kita sangat disibukkan oleh persiapan-persiapan Natal untuk perayaan Natal yang hanya berlangsung 2 atau 3 jam saja. Kita harus sibuk, capek dalam waktu yang berminggu-minggu lamanya. Namun setelah perayaan itu selesai, mungkin kita tidak bahagia karena banyak hal yang membuat kita bisa kecewa dalam perayaan-perayaan itu. Misalkan saja anak kita tidak jadi tampil menari atau deklamasi, atau panitia Natal lupa memanggil nama kita sebagai salah seorang jemaat yang rajin mengikuti ibadah lingkungan atau pertanian. Atau kita tidak mendapatkan lagi jatah bakti Natal dari panitia. Bahkan bisa panitia sesama panitia cekcok ribut karena salah paham soal konsumsi ataupun dekorasi. Banyak saja hal yang membuat kita tidak bahagia. Ya, itu semua dikarenakan kita kehilangan makna yang sesungguhnya. Kita berpikir ketika melakukan perayaan itu, di mana kita melakukannya untuk mensyukuri karya keselamatan Tuhan, dan kita mau memuji memuliakannya. Namun kenyataan ternyata kita mencari kebahagiaan dan ketenaran diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menanti kedatangan Tuhan yang sesungguhnya? Nats kita pada hari ini menyuruh kita untuk mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Padang gurun adalah menggambarkan sulitnya kehidupan. Dalam segala keberadaan kita, bagaimana kita mau berkorban untuk benar-benar menyambut Tuhan dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati, dan selalu mensyukuri berkat Tuhan dengan banyak harapan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Padang belantara menggambarkan begitu banyaknya tantangan dan hambatan ketika kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanti kedatangan Tuhan tentu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi tempat kediaman Tuhan untuk selama-lamanya? Maukah kita meluruskan hati kita dan menutup lubang-lubang kebencian terhadap sesama, serta membuang segala keinginan-keinginan daging yang menghambat keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Yesaya 40 ayat 4 berkata, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dari hati yang terdalam. Persiapan jalan yang sesungguhnya adalah persiapan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan hidup yang penuh penyesalan akan dosa-dosa. Serta kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan merenungkan bagaimana hubungan kita terhadap sesama kita selama ini. Apakah lubang-lubang, bukit-bukit, atau berkelok-kelok? Mari kita lihat jalan-jalan di sekitar kita. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, menantu dan mertua, atau bahkan sesama saudara. Bagaimanakah hubungan kita selama ini? Apakah berbatu-batu? Apakah berkelok-kelok? Ataukah berlubang-lubang? Mari kita meluruskan jalan ini semua. Mari kita memperbaiki dan memulihkan hubungan kita dengan sesama. Dengan demikianlah kita sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk mempersiapkan jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan penantian kami di dalam kedatangan-Mu. Tuhan, biarlah kami mempersiapkan hati kami, meluruskan hati kami, meluruskan kehidupan kami sebagai jalan Tuhan untuk datang di dalam kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk berjalan di dalam terang Tuhan, sehingga kami benar-benar siap menyambut kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, memberi kelegaan, memberikan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Roh